Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sabi Swapipah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan metode amplop. Nah, sebenarnya video ini masih lanjutan dari video saya yang sebelumnya tentang pengukuran plat di gedung C FPTI UPI. Menjelaskan ke metode amplop, jelaskan dulu. Di sini kan kita akan menjelaskan metode amplop dan juga perhitungan untuk plat lantai. Nah, sebelumnya di sini kita akan jelaskan plat lantai itu apa sih? Itu. Jadi, plat lantai di sini adalah elemen struktural horizontal gitu ya, pada bangunan yang berfungsi untuk penahan beban sekaligus juga sebagai penutup lantai gitu, untuk penutup lantai yang bertingkat juga bisa gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini sudah disediakan data teknisnya ya. Jadi gedung di sini diperuntukkan untuk kampus dengan mutu betonnya FC 25 MPa dan mutu bajanya FY 400 MPa dengan jarak portalnya 4,5 meter kali 4 meter dengan tinggi antar lantainya 3 meter. Nah, ini bisa dilihat aja ya. Ini udah saya ekspor ke etaps di video sebelumnya. Nah, di sini plat gitu, di sini akan menghitung plat ini. Nah, seperti yang saya tadi bilang kan di sini ada metode amplop ya, penjelasan metode amplop. Jadi sebelumnya metode amplop ini adalah dalam beton. Ini adalah cara analisis struktur untuk menyalurkan beban dari plat lantai ke balok penumpang. Nah, dalam metode amplop ini ada banyak kasus. Ada 6 di sini, ada 6 kasus, 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, dan juga 6B. Di sini ada 6 kasus ya. Dengan di sini M dengan MLY, MLX yang berbeda-beda gitu, dengan koefisien yang berbeda-beda juga di setiap kasusnya. Lalu di sini kan bisa dilihat ya, ini beda-beda koefisiennya, angka-angkanya juga beda. Nah, di kasus ini itu ada 6. Kita coba jelasin di kasus 1 dulu. Nah, ini nih di kasus 1 ini biasa aja polosan kayak gini. Polosan kayak gini tuh artinya si balok ini tidak terhimpit gitu. Beda dengan kasus 2 di sini. Kasus 2 di sini seperti ada garis yang tebal ya, seperti ada 2 garis double gitu. Nah, di sini itu artinya balok tersebut terhimpit, yang artinya berarti di sini terhimpit, di sini juga terhimpit, dari bawah juga terhimpit gitu. Nah, kalau di kasus 3 ini kan di sininya polosan, berarti ini tidak terhimpit, sementara yang ini terhimpit gitu, terjepit. Seperti contohnya tuh di sini. Nah, untuk tadi yang kasus 2 nih, yang terhimpit semuanya, yang terjepit semuanya tuh bisa dilihat nih contohnya di ini nih, yang B2 ini. Di B2 ini. Nih, ini kan yang atasnya dia terjepit oleh sebelah sini, yang ini oleh yang kiri sebelah sini, kanan sebelah sini, yang bawah juga oleh sebelah sini. Jadi semuanya seperti terkepung gitu. Nah, ya. Nah, di sini juga ada berbagai macam ya, masih banyak juga kasus-kasusnya kan tadi sampai 6B gitu. Nah, kalau untuk di metode amplop ini sumbunya yang ini itu Y, yang ke atas itu X. Ya, yang vertikal ini X dan yang horizontal ini Y.
karena di metode amplop ini seperti dibalikan gitu. Setelah tadi dijelaskan, kita sekarang mencoba untuk ke perhitungan platnya gitu ya, menggunakan Excel bagaimana caranya. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan juga, tadi sudah disediakan datanya. Jadi FC-nya kuat tekan betonnya tadi 25 MPa dan kuat tarik bajanya itu FY-nya di 400 MPa dengan selimut betonnya 20 dan lebar platnya 1 meter. Nah, sekarang kita masuk ke ini pembebanan. Dalam kan perhitungan plat tadi itu untuk menahan ban gitu. Nah, di sini ada beban apa aja? Di sini pertama ada beban dead load ya atau beban mati dan juga ada beban live load atau beban hidup. Nah, di beban mati ini ada apa aja sih gitu. Sekarang bisa kita lihat ya. Di sini ada beban sendiri dari plat itu sendiri ya. Tebalnya itu di sini ada 0,125 meter dengan berat jenisnya 24 kilonewton dan hasilnya di sini 3 ini dikalikan. Nah, ini kenapa bisa 24 nih, di sini ada catatannya. Jadi 24 ini adalah berat dari berat jenis beton bertulang gitu, karena yang kita gunakan di sini kan beton bertulang gitu. Nah, lanjut di sini ada berat pasir. Nih, di sini juga ada kan berat pasir segini dengan hasil nih sama dikalikan juga dengan berat pasir tebalnya 0,01. Ini ada berat keramik, berat MEP. Kalau berat MEP di sini enggak disertakan gitu ya. Ininya, tebalnya dan bahan plafon juga. Nah, setelah didapat hasil-hasilnya di sini jadi setelah dijumlahkan semuanya hasil dari berat beban mati itu di 4,49 kilonewton per meter persegi. Nah, kalau yang di bawah ini 1,49 ini adalah berat beban hidup yang mencakup ini berat pasir, berat beban hidup, beban mati maksudnya. Yang meliputi di sini ada berat pasir, berat spesifik, berat keramik. Jadi hasil dari seluruh beban mati itu dikurang 3. Nih, 3 ini kan dari hasil perhitungan berat sendiri. Jadi berat sendiri si plat itu 3 kilonewton gitu. Jadi beban penambah beban mati tersebut itu ini 1,49. Lalu di sini ada juga kan tadi beban hidup. Beban hidup di sini tuh 2,5. Nah, 2,5 itu dari mana? Nah, di sini juga udah ada ya beban. Jadi tadi beban hidup itu dari ini dari tabel yang sudah tersedia gitu. Jadi ini tuh seperti SNI-nya gitu. Nah, 2,5. Kenapa 2,5? Ini 250 kg. Dikonversikan kan ke kilo Newton ya. Nah, karena 250 kg ini kan diperuntukkan untuk lantai sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, tersebar, restoran, hotel, asrama, dan rumah sakit. Dan yang kebetulan bangunan yang kita hitung itu di gedung CFTUP ini untuk perkantoran, ruang kuliah juga. Jadi sesuai dengan tabel 2,5 gitu. Nah, sekarang
ke rencana desain platnya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung rencana desain plat ini dari plat A1. A1 itu berarti yang ini. Nah, iya, saya belum ngejelasin juga ini penamaan-penamaannya ya, kenapa ini A1, A2, 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 A3, A1. Terus yang bawahnya ada B1. Jadi, ini itu hanya untuk simbol pembeda gitu, agar kita tidak pusing. Jadi, nih seperti ini, A1, A1 kan di ujung ya. Nah, sama seperti A1 yang di ujung sini juga. Nah, yang di sini juga. Ini itu artinya berarti jenis kasusnya itu sama gitu. Si A1 ini ada di kasus metode amplop yang mana? Tadi yang dari yang 1 atau 6 itu A1 ini yang mana? Nah, sekarang A2. Berarti sudah beda tempat lagi gitu dan juga beda beda lagi gitu kasusnya. Nah, ini kalau A1 kan ini untuk jajaran yang ini, A1, A2 untuk alfabet A yang ini, nanti B yang ini juga sama kayak gitu. Ini B1 kan sama B1 yang ini. Artinya mereka masih satu jenis gitu. Nah, seperti itu. Sekarang lanjut lagi ya ke ini rencana desain plat yang akan kita coba itu kan ini di sini ya di A1. Di sini itu kan data yang plat yang akan coba dihitung ini kan A1. Nah, A1 ini tergolong ke kasus ketiga nih, karena bisa kita lihat ya. Kasus ketiga itu kan di sini terjepit, di sini terjepit, di sininya bebas gitu. Nah, kalau di kalau di sini bisa kita lihat A1 nih. Jadi tadi kan gini ya, set ini juga kan bisa. Jadi di sininya terjepit, di sininya terjepit, sementara di sininya kosong gitu. Nah, ya kita lanjut. Untuk LX dan LY-nya di sini ada 3.500 mm, 3 kali 3.500 mm atau 3,5 kali 3,5 meter ya. Di sini kita menggunakan faktor reduksinya 0,8. Setelah itu ini LX dan LY kita bagi hasilnya jadi 1. Lalu di sini ada tebal plat minimumnya. Tebal plat minimum ini rumusnya dari ini ya, LX dibagi 33. Lalu ada tebal plat H-nya, ini kita di sini 125 mm gitu. Dengan nih lebar platnya 1 meter. Nah, di sini juga ada Romax dan Romin. Romaxnya di sini 0,0112 dan Rominnya 0,0018. Nah, dari mana sih hasil ini? Jadi, hasil ini coba kita yang Rominnya dulu ya. Jadi yang Romin itu dari mana? Nih, yang Romin itu dari ini tabel 7, tulangan minimum untuk ro yang diisyaratkan. Nah, untuk plat sendiri kan untuk plat sendiri ini kita yang ini berarti. Nah, kita kan tadi di data kita menggunakan untuk FY-nya nih. Kita menggunakan 400 MPa kan. Ya artinya kita ambil yang ini gitu, yang dari tabel ini. Lalu untuk Romax. Nah, untuk Romax di sini dilihatnya dari ini tabel 8. Kita kan menggunakan ini ya. Tadi FY-nya 400. Nah, ini yang ini 0,0112 seperti itu. Lalu diameter tulangannya kita gunakan 10 ya, 10 dulu desainnya. Tulangan arah Y-nya 8, tinggi efektifnya 100, ini tinggi efektif arah Y 91 dan selimut betulnya 20. Nah, sekarang kita masuk ke ini bagian momen.
Nah, di sini di bagian momen, ini koefisien ini kita bisa didapatkan dari sini, dari tabel kasus yang tadi. Tadi kan kita gunakan kasus 3 ya. Nah, kasus 3 ini koefisiennya ini yang ini. Nih ada 30, 30, 68, 68, 15, 15. Nih, sama kan sama ini. Lalu setelah itu kita hitung. Rumusnya seperti ini, seperti yang tertera di Excel-nya. Ini juga sama. Nah, setelah hasil momen ini didapatkan, ternyata momen terbesar ini terjadi di ini. Momen terbesarnya itu kan terjadi di arah ini, momen tumpuan arah X dan Y. 7,8, 7,8. Jadi pada daerah tumpuan ini tentunya nanti akan menjadi bagian yang paling krusial gitu dalam perencanaan tulangannya. Lalu sekarang kita ke tulangan. Nah, untuk tulangan yang setelah dilakukan perhitungan dengan rumus-rumus, jadi tulangan yang digunakan di sini untuk tulangan lapangan arah X menggunakan diameter 10 dengan jarak 250. Untuk tulangan lapangan arah Y menggunakan ini tulangan besi polos dengan diameter 8, jarak 250. Sesuai dengan yang mau kita rancang di atas ini desainnya. Jadi tulangan ini sudah oke gitu, sudah cukup aman untuk digunakannya. Jadi kesimpulannya semua dari sini itu untuk tebal plat kita gunakan 125 ini tuh memenuhi syarat minimumnya gitu. Lalu kapasitas momen nominal di sini lebih besar dari momen ultimate dan tulangan yang dipasang memenuhi kebutuhan. Jadi struktur plat dinyatakan aman untuk digunakan. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya dan mohon maaf juga apabila banyak materi-materi yang tidak saya jelaskan gitu terlewat atau bagaimana, saya minta maaf. Dan apabila terutama pada penjelasan di bagian perhitungan ini, maaf apabila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.